Jurnal atau artikel ilmiah yang pertama adalah pengaruh rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap perubahan laba perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia oleh Ahmad Hilman Fuadi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendapat bukti empiris pengaruh rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara simultan terhadap perubahan laba perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menuliskan teori mengenai semua variabel, baik variabel independen maupun variabel dependennya. Mulai dari variabel dependennya berupa perubahan laba, sampai pada variabel independennya berupa rasio keuangan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan, sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitian pada jurnal ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh penulis adalah penggunaan bahasa Inggris yang tidak dicetak miring. Contohnya ada pada slide. Kekurangannya menurut saya adalah tidak ada pengujian atas semua variabel independennya terhadap variabel dependennya. Contohnya, pengaruh rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap perubahan laba. Jurnal dan artikel ilmiah yang kedua adalah pengaruh rasio, leverage, dan profitabilitas terhadap perubahan laba pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2013 oleh Siti Syarifah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio leverage dan rasio profitabilitas terhadap perubahan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 sampai 2013. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menguraikan teori mulai dari laporan keuangan, analisis laporan keuangan, rasio keuangan, laba, dan sampai pada perubahan laba. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Kesalahan dan kekurangan: banyak penggunaan bahasa Inggris yang tidak dicetak miring. Kekurangannya menurut saya adalah pada bagian teori tidak dijelaskan mengenai rasio leverage dan profitabilitas. Jurnal dan artikel ilmiah yang ketiga adalah pengaruh likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Dante Ramasurya, Sadah Sidik, dan Koiriah. Tujuan penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh likuiditas, aktivitas, dan leverage secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh likuiditas, aktivitas, dan leverage secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menuliskan teori mengenai semua variabel, baik variabel independen maupun variabel dependennya. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan, sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresional. Pada penelitian ini akan meregresikan 3 variabel bebas, yaitu likuiditas sebagai X1, aktivitas sebagai X2, dan leverage sebagai X3 terhadap satu variabel terikat, yaitu pertumbuhan laba sebagai Y. Kesalahan dan kekurangan: kesalahannya penggunaan bahasa Inggris yang tidak dicetak miring. Kesalahan lain yang ditemukan adalah kesalahan penulisan.
Selanjutnya adalah review skripsi. Skripsi yang pertama dengan judul Pengaruh rasio likuiditas dan rasio aktivitas terhadap perubahan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016 oleh Marcelina Sintadewi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh current ratio, account receivable turnover, inventory turnover, dan total asset turnover terhadap perubahan laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016 secara parsial dan simultan. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitian jurnal ini adalah menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis regresi dengan menggunakan uji asumsi klasik, menggunakan uji hipotesis yaitu analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi. Kesalahan dan kekurangan. Pada bab kedua ditemukan bahwa judul dari materi kurang sesuai dengan isi penjelasan di bawahnya, sehingga saya sendiri sebagai pembaca sedikit bingung. Skripsi yang kedua dengan judul Pengaruh rasio likuiditas dan rasio aktivitas terhadap perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011 oleh Riza Nur Fahmi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas dan rasio aktivitas terhadap perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menguraikan teori mulai dari definisi laba, fungsi laba, faktor-faktor yang mempengaruhi laba perusahaan, dan laporan keuangan. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitian yaitu, jurnal ini menggunakan teknik analisis data, menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, menggunakan juga uji hipotesis yaitu uji koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji statistik F, uji statistik T, dan koefisien determinasi. Kesalahan dan kekurangan yaitu pada kesimpulan lebih baik jika dibuat per poin agar lebih jelas bagi pembaca untuk membandingkannya dengan rumusan masalahnya. Skripsi yang ketiga adalah dengan judul Analisis rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2013 oleh Zikri Kurniawan dari Universitas Negeri Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba di perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2013. Teori yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Pada jurnal ini, pada bagian kesimpulan sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh penulis. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, pengujian model panel, dan pengujian hipotesis. Kesalahan dan kekurangan yaitu pengaturan spasi per baris dari antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya berbeda. Penulis tidak memberikan spasi antar kata pada beberapa kalimat. Pada awalan kalimat, huruf ada yang tidak kapital. Penulisan tidak sama pada variabel independennya. Ada yang hanya singkatan saja dan ada yang juga beserta kepanjangannya.